bersama kami Inis TV Info News 871 dalam kabar terkini. Kami sedang berada di kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Serayu Tengah di Kabupaten Banjarnegara di Kecamatan Wanadadi. Dan kita akan menemui Mas Taufik dari Dinas SDM Banjarnegara di Kecamatan Wanadadi. Untuk dijelaskan Pak, jumlah tambang di Banjarnegara itu terkait dengan tambang pasir ya, itu dari berapa jumlah, baik yang sudah berizin maupun yang sudah atau masih aktif di Kabupaten Banjar itu ada 13 unit operasi produksi, artinya tahap operasi produksi itu sudah, dan ada 2 yang tahap eksplorasi. Eksplorasi itu baru penelitian, belum diperbolehkan melakukan IUP-nya udah namanya IUP eksplorasi, tapi yang kegiatannya hanya kalau eksplorasi sebatas penyelidikan, belum boleh nambah. Kalau yang OP itu sudah jadi 13 2 eksplorasi. Berarti yang 13 yang sudah dari AMDAL sampai produksi sampai penjualan itu hanya 13 di Kabupaten Banjarnegara ya Pak ya. Berarti sisanya berarti belum resmi ya Pak? Ya. Secara izin. Ya yang ada izinnya itu. Yang ada izinnya, misalkan ada yang selain itu berarti tidak resmi ya Pak ya? Iya, selain itu kalau memang di lokasi itu melakukan kegiatan dan tidak termasuk di 13 dan 2 tadi ya berarti belum termasuk ilegal gitu ya. Terus tindakan Bapak terkait pertambangan itu nanti yang akan dilakukan terkait dengan hal yang istilahnya belum legal gitu Pak. Kalau terkait yang ilegal itu sebenarnya kewenangan itu kan secara undang-undang kan sudah jelas itu tindakan pidana gitu Mas. Kalau kami di SDM itu biasa berkoordinasi dan bareng dengan KPH, dengan pihak terkait lah ya? Iya, dengan apa? Termasuk lingkungan hidup. Ini apa? Pemkab dalam hal ini yang punya kewenangan wilayah gitu. Mesti tindakannya nanti kalau ada laporan kita menindaklanjutinya bersama-sama. Yang 13 tambang tadi Pak, boleh disebutkan untuk di wilayahnya di mana dan di antaranya? Yang pertama Perusda Pertambangan, lokasinya yang di Kalitengah, terus CV Biru Langit di Wanadri, terus Sinar Tambang Arta Lestari yang kemarin di mana Gondalem, terus ada Utama Persudara di Petir dan Wanadri, tadi tempat ya. Terus satu lagi CV Sejahtera itu di Kalitengah, satu lagi 2 Tata Mini di Petir, terus Bamas di Wanadri itu yang pasir putih atau Vespa komoditasnya. Terus kalau yang batuan situ di sungai ada Selamanit, ada Chandra di Muka, ada Solekan itu ada 2, Solekan di Pratikno dan Solekan di Pratikno Putra Jemapur, ada Surya Realita Karya juga ada 2 di Banjarkulon dan di Petambakan. Itu yang OP ya, yang eksplorasi itu ada Banjar Batu Alam di Larangan dan CV Anika Sedimen Nusantara di Adipasir. Untuk jangka waktu berlakunya sampai kapan? Macam-macam, jangka waktunya kan nggak bareng itu terbitnya, jadi ada bervariatif ya? Iya, variatif Pak ya? Yang saya sebutkan tadi itu yang sampai saat ini masih aktif Dan beroperasi ya? Aktif izinnya, kalau Aktif operasinya kan di lapangan ya. Jadi untuk sampai tahun 2025 ini dari 13 itu masih berlaku semua. Iya. Ada yang 2026 nanti April, ada yang habis ya gitu. Tapi yang sampai saat ini aktif berlaku 13
Ya, kemudian terkait dengan keluhan masyarakat juga terutama di pedesaan, kita menemukan adanya keluhan masyarakat akses jalan yang dilalui oleh tambang itu menimbulkan keresahan di masyarakat, karena jalan rusak seperti itu. Itu tanggapan dari ASN seperti apa? Ya, kalau terkait akses jalan, ya, akses jalan itu kan sebenarnya pada saat awal pengurusan perizinan itu ada kajian lingkungan. Kajian lingkungan itu persetujuannya di dinas lingkungan. Kalau yang terkait keluhan ya kita sama bareng-bareng nanti sama dinas lingkungan itu. Nah, dinas lingkungan pun kan kewenangannya perjalanannya dulu sampai sekarang kan ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi begitu. Jadi yang menerbitkan ada dua ini, ada yang di kabupaten karena izin kan juga ada yang terbit pertama terus berlanjut ke perpanjangan, tapi izin lingkungan itu di awal dulu masih kewenangan kabupaten, terus pada selanjutnya kewenangan sampai saat ini ada provinsi juga ada. Nah, terkait yang selanjutnya yang kayak kemarin itu kami juga berbareng. Seperti yang di Buan Dalam, Pak ya? Ya, tapi approach-nya bareng-bareng, tidak bisa kita sendiri karena perizinan pun sebenarnya SDM itu hanya sebagian satu ini aja, istilahnya satu kamar. Yang lain ada lingkungan, ada nanti yang dibikin PTSP itu. Ada kaitan dengan beberapa yang lain. Oke, kemudian terkait tambang ilegal, Pak. Tambang ilegal itu tindakan dari BSDM itu seperti apa? Karena ini berkaitan juga dengan PAD di daerah. Betul. Kalau tadi yang saya sampaikan, kewenangan jelas di undang-undang itu tindak pidana. Tapi kalau ketika ada aduan, dulu kalau pernah bilang ada lapor gub, itu kami tindak lanjuti ke lapangan, tentunya juga bersama dengan instansi terkait. Terus kami tiap 3 bulan itu ada ini Korsuga sama KPK. Kami data itu sudah data yang kita temukan ya di lapangan, ada titik-titik yang ilegal itu kita sudah sampaikan juga. Tapi terkait dengan tambang-tambang ilegal yang ada di Banjarnegara itu BSDM sudah mengetahui. Ya, kalau ada aduan kita pasti titiknya aduannya itu kita datengin. Tapi ini kalau pas kita ke sana itu tidak ada aktivitas ya. Kadang ketemu, kadang kosong kayak gitu sih. Jadi belum ada tindakan yang sifatnya tegas seperti itu. Ada pernah dulu sampai ke malah ke proses hukum ke pengadilan. Itu yang di mana itu? Kepolisian juga ada proses itu atas hasil korsut sama KPK itu sudah ada tim. Dan sekarang di kabupaten pun juga ada itu tim kalau itu masih optimalisasi pajak, tapi intinya juga pengawasan terpadu gitu. Untuk terkait dengan tempat cucian pasir ini Pak, ini pihak SDM juga membawanya atau tidak untuk? Kalau saat ini setelah setelah Undang-Undang 3 izin 2020 itu untuk yang pengolahan itu bukan lagi di SDM karena ada di situ aturannya perizinannya di sektor industri. Kalau itu dilakukan di luar IUP, kalau izin kan ada wilayahnya itu. Kalau itu dilakukan di luar dan pengelolanya itu berbeda dengan itu dari industri kayak hilirisasi lah sebenarnya, traser, pencucian masih. Tapi kalau itu dilakukan di lokasi tambang Pak ya? Ya, itu menjadi tanggung jawab pemegang IUP kan. Nah itu masih kewenangan kami karena operasi produksi tadi IUP itu salah satu kegiatannya memang pengolahan itu juga langsung diolah berarti Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang kami ada hal-hal yang belum tersampaikan hari ini, nanti bisa kita komunikasi. Bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa Pak? Saya Taufik. Pak Taufik ya.
Sebagai apa nih Pak? Saya kasih biologi dan mineral. Kalau yang apa limbahnya dibuang ke sungai itu apa? Itu sama kayak yang pasir. Kemarin ikut nggak yang di bawah? Belum. Belum ya. Itu kan juga dengan LH gitu. LH Pak ya. Ya. Karena isinya kan lingkungan. Tapi memang produk bahan apa namanya? Bahan bakunya memang dari tambang. Jadi yang itu kan kerjasama jual beli gitu. Kami juga approach juga pemegang izin kalau supply ya yang punya izin gitu. Demikian tim Inews TV Info News 871 mengabarkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah.